Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Welcome back to our speaking class. I'd like to say thank you very much for being still excited in coming to this class, even though today we have our class not as what we did in the previous meeting. We have it online, and I hope that this video can still be effective in doing our classroom activity. So it's because I have something else to do and it cannot be replaced, and I don't have a way to get out from that situations. Therefore, I hope that this video can still be a good material and sources of learning for all of you. Alright, so before I begin and continue our topic, I'd like to wrap what we have done in the previous meetings. Jadi, you have learned about a new skill in giving your introductions for presentation, yang mana itu bisa disingkat menjadi ini semacam jembatan keledai ya, yaitu WISE. Jadi in giving introduction you can use this. The first one you can give W atau welcome audience dulu by saying, ini ada pilihannya di sini ya, ada apa nih? Good morning atau good afternoon ladies and gentlemen, atau by saying hello, hi everyone, atau first of all let me thank you all for coming here today. Ini sudah kita praktekkan juga kemarin toh. Pilih, kalau dia formal berarti pilih yang formal, kalau yang kurang formal ini kan hello atau hi everyone. Lalu yang kedua adalah you introduce yourself ya, yaitu dengan mengenalkan siapa Anda, seperti itu ya. Nah, ini pilihannya ya, by saying misalnya yang kedua kita ambil, for those of you who don't know me, my name is Richard misalnya, atau I am head of logistics here at Aerospares. Ya, boleh tambah nama juga. Nah, yang ketiga adalah dengan melakukan saying what your topic is ya, yaitu nih pilihannya. Misalnya mengatakan what I like to present to you today is kasih topiknya di sini. Jadi dipilih ya. Dihafalkan semua bagus, tapi kalau tidak bisa pilih yang kalian suka, seperti itu kan. Yang mana yang suka, maka itu akan lebih gampang menghafalnya. Dan yang terakhir yaitu menggunakan E atau explaining why your topic is relevant for your audience. Jadi explaining to the audience why they deserve to listen to this topic, atau it's worth untuk mereka menghabiskan waktu di dalam ruangan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Dengan mengatakan misalnya nih, today's topic is of particular interest to those of you atau to those of us who apa misalnya ya, who are active English teachers, misalnya karena berbicara tentang topik berkenaan riset di pengajaran bahasa Inggris misalnya kan, atau ya seperti itulah ya. Jadi ini bisa dipakai ya untuk apa namanya introduction. Singkatannya WISE. Welcome audience, introduce yourself, say what the topic is, and explain why audience will be interested. Okay ya, and then let's ini juga ada nih, remember to use words like we atau us atau our ya, to highlight common interest. Artinya supaya apa ya, menegaskan bahwa kita itu pada interest atau apa ya, kesukaan yang sama, seperti itu. Kita sama-sama membutuhkan topik ini. Dan juga di sisi lain sebagai tambahan dengan menggunakan kata-kata ini we, us, these references will create sense of belonging to that meeting. Terus akan apa ya, tidak, kalau saya dan kamu tuh kan berjarak gitu loh, tapi kalau we us itu kita mencoba untuk membangun closeness, kedekatan dengan audience kita, dan itu can be one of strategy in giving your introductions ya, in presentation. Oke. Nah, selanjutnya ini juga ada pilihan ya. Pilihannya adalah ini tentang structuring a presentation. Oke. Di dalam memberikan presentation itu most formal and many informal presentation paling tidak itu ada 3 parts, seperti itu kan. Yang part pertama adalah introduction, part kedua main part, part 3 conclusion. Ini as a whole ya. Maksudnya when you are giving a presentation about a topic, pastinya
topik tersebut atau your presentation tersebut will be divided at least three big part or three general parts gitulah. Yang pertama pasti kita introduction yang kita pelajari kemarin ya. Secondly, it's about main part atau yang utamanya apa ya dari topik tersebut. Yang terakhir pasti kita akan memberikan conclusion, kesimpulannya apa, seperti itu ya. Nah, di sini ada juga pilihan untuk kita pelajari juga several ways you can tell the audience what you are going to say. Nah, jadi kita juga bisa selanjutnya setelah wise itu kita memberitahu apa yang akan cara menyampaikan kepada audience kita ini akan berbicara tentang apa, ya kan? Nah, misalnya nih ya, contoh pertama dengan ini formal nih ya, menggunakan would like plus infinitive. Infinitive itu kata kerja dengan to gitu lah. Contohnya gini. Today I'd like to tell you about our new plans. Nah, atau yang kedua ya, nih ya. This morning I'd like to bring you up to date on our department, misalnya ya. Ingin memberikan informasi terbaru lah tentang departemen kita katanya kan ya. Atau bisa juga menggunakan going to plus infinitive ya. Misal, I'm going to talk to you today about new developments in the R&D department. Jadi pakai I'm going to artinya saya sedang akan. Nah, itu kalau artinya ingin menyampaikan ya. Atau ini, this afternoon I'm going to be reporting on the new division. Sore ini atau siang ini ya, siang menjelang sore tapi ya ini ya, saya sedang akan memberikan apa nih ya, melaporkan tentang divisi baru kita. Atau menggunakan will plus infinitive. Kalau ini going to dengan will kan sama sebenarnya plus infinitive. Jadi instead of saying this afternoon I'm going to, kita bisa ganti this afternoon I will report. Jadi gitu dia. Ya. Infinitive will plus infinitive ya. Jadi I'll begin. Kalau di sini berarti I'll report. I'll begin by explaining the function, contoh. Atau I'll start off by reviewing our progress. Ya. After that, I'll move on to my next point, bisa. Atau dengan opsi terakhir yaitu will be plus verb ing, bisa ya. I'll be talking about our guidelines for internet use. Atau during the next hour I'll be looking at the advantages of this system. Nah, ini there are 4 options, you can choose which one you like, which one you think lebih nyaman memakainya. Nah, ini ya. Ini untuk apa nih caranya tadi ya, untuk tell the audience kita akan berbicara tentang apa, seperti itu ya. Pertama kan kalau di awal tadi berbicara tentang topik. Nah, yang ini mungkin lebih dalam dari sekedar membicarakan topik secara umum. Oke? Nah, ini bisa dilakukan sendiri ya. Complete sentences 1 to 8 with a correct form of verb and a sentence ending from below ya. Tinggal melengkapi saja. Nah, ini ya pilihannya ya. Nah, ini kalimatnya. Oke. Misalnya dengan kata give, today I'd like to sambungkan ke sini. Give you an overview of our present market position. Pakai kata show, I'll be, kan udah tahu tadi I'll be ini ketemu ing ya, cari yang pas berarti. I'll be showing apa gitu loh ya, pilih aja. I'll be showing I will be showing you ya, nih up to date on Seiko investment plans, bisa. Nah, lanjutkan ya. Lalu the most important thing is not only about answering the question. Setelah diisi semua ini dan yakin benar ya, lalu praktekkan ngomongnya seperti itu. Oke? Ya, good. Nah, selanjutnya adalah ini yang kedua ya. Jadi setelah wise tadi kita beritahu apa yang akan kita bicarakan, ya kan? Yang kedua adalah kita akan menstructure atau structurize our presentation. Artinya ini dibilang. The purpose of introduction is not only to tell the audience who you are, what the talk is about atau what you're going to talk about and why it is relevant to them, but you also want to tell the audience briefly how the talk is structured. Bagaimana presentation itu is going to be given atau is going to be presented, ya kan? Yaitu memberitahu misalnya begini contohnya ya. I've divided my presentation into 3 main parts. X, Y, Z. First one, second one, third one. Gitu. Bisa.
Atau yang kedua, in my presentation, I'll focus on three major issues. I'll focus on three major issues. Ya, di dalam presentasiku aku akan memfokuskan pada tiga isu utama. Gitu. Atau yang ini juga, first of all, I'll be looking at misalnya ya, kita berbicara tentang let's say about problem in teaching English misalnya ya. First of all, I will be looking at vocabulary problems. Second of all, I'm going to misalnya ya, to talk about the other factors that influence students' motivation in learning English misalnya. And third, it's about it's about the teacher perceptions regarding to the effective teaching method misalnya. Bisa juga kan seperti itu. Atau yang selanjutnya bisa juga I'll begin by explaining, bisa juga. Atau I'll start off by explaining, bisa gitu ya. Atau ini ya, then next after that I will go on to, ya ini pakai then next after that. Atau ini ya terakhir, finally I'll offer some solution. Jadi ini bisa digabungkan di sini. First, then, after that, atau next. Lalu terakhir kalau dia ada 3 misalnya, finally. Jadi itu bisa. Jadi intinya adalah we try to inform our audience about the structure of our presentations atau the divisions of our presentation. Kita akan berbicara, biasanya bisa kita bagi pertama tentang apa, kedua tentang apa, ketiga tentang apa, dan skillnya ada di sini ya. Oke, tip. The most common way to structure a presentation is to have 3 main parts and then subdivide them into 3 smaller sections. Jadi untuk memudahkan audiens memahami presentation kita, misalnya ketika kita sudah punya topik, kita bagi topik itu menjadi 3 subtopik. Dan 3 subtopik itu kalaupun mau dibagi lagi, maka bagi lagi subtopik pertama dibagi 3. Jangan lebih dari itu gitu loh. That's going to ease your audience or your listener to understand the structure of your presentation or to get the main idea of your presentation. Gitu ya. Oke. Nah, ini bisa praktekkan, tapi isi dulu. Complete the sentences with the words in the box. Misalnya ini ya, ini ada presentation. Ini contoh divisions atau dividing your presentation structure. Misal contoh nomor 1 ya, kita kerjakan bersama. I'll be talking to you today about the after sales service plans we offer. Atau ini, ini misalnya. I'll start by describing the various packages in detail misalnya ya. Atau apalagi nih. Selanjutnya then berarti ya. Then I'll go on to show you some case studies. Ya, lalu terakhir berarti ini ya. Finally, I'll discuss how you can choose the best plan to meet your customers' needs misalnya ya. Jadi ini bisa dimasukkan ke sini. Ini contoh, ya kan? Sudah kasih wise tadi atau we say kita bilang tadi ya. Langsung kita yang selanjutnya adalah tell the audience what you're going to talk about, lalu langsung divide. Ya, ini yang ke 2 setelah wise berarti ya. Nah, untuk nomor 2, bubble 2 dan bubble 3 silakan dikerjakan sendiri ya. Oke. Nah, ini juga penting because preposisi ini kadang salah, ya kan? Misalnya, thank you for coming all this way. Ya, nggak bisa dibilang thank you on coming all this way. Nah, itu kurang tepat seperti itu kan. Nah, ini silakan ya diisi juga, oke? Lalu di-practice, right? So you have to practice your speaking using number 1 until number 8, oke? Oke. Nah, setelah melakukan itu, ini ada sebuah presentation given by a presenter, oke? Yang kita diminta adalah, ini kan ada pilihan dari A to, let's say, to J. Berarti ini ada sekitar ada 10 berarti ya. Nah, jadi kita play audio, ya. Audionya kan sudah kemarin dibagikan tuh. Misalnya kita play audionya. Lalu kita urutkan yang mana yang benar. Ini sudah ada ya. Ini udah nomor 1 hello everyone. Oke, coba kita putar audionya ya. Nomor 2 apa sih gitu lah ya. Oke. Wait. Kita putar. Unit 1. Exercise 9.
Hello, everyone. First of all, let me thank you for coming here today. I'm aware that you're all busy preparing for the annual meeting this week, so I really... Okay, I'm aware that you all busy. Apa dibilang tadi? First of all, let me thank you for coming here today. I'm aware that you're all busy preparing for the annual meeting. Okay, let's check it out. First of all, yang sudah tadi ya. Hello everyone. First of all, ini langsung berarti ya. First of all, let me thank you for coming here today. I'm aware that you are all busy preparing for the annual meeting this week, so I really appreciate you taking the time to be here. Berarti ini jawaban selanjutnya kan? Langsung kita tik aja gitu loh kan, bahwa ini jawaban kita gitu loh. Di sini misalnya kita buat 2 ya. Oke, let's check it out. Nah, 2 ini buat itu ya. Nah, the most important thing, once again and again, bukan jawaban ini. Setelah dapat, ini boleh bersama dengan teman sih mengerjakannya. Lalu practice sesuai dengan urutannya. Oke ya. Nah, sesuai dengan urutannya. Right. Oke. Alright, I think. Nah, ini juga ada latihan ya untuk mengembangkan vocabulary-nya. Look again at these sentences from the presentation and replace the highlighted words with words or phrases from the box. Ya, ini ada pilihan-pilihan. Misalnya kita sudah menggunakan kata start off, atau ketika kita menjadi second presenter atau orang sudah pakai start off, kita bisa ganti sih sebenarnya dengan ini. I'll start off by showing you, itu bisa diganti dengan I'll begin by showing you gitu ya. Jadi ini juga I've divided my presentation into 3 parts. Parts ini bisa diganti apa? Iya, sections. I've divided my presentation into 3 sections misalnya ya. Ini akan memperkaya vocabulary kita. So in the presentation we are going to be able to make the presentation smooth dan tidak kaku atau rigid. Itu saja vocabulary-nya, kan nggak enak didengar. Jadi begitu ya. Oke, ini dikerjakan sendiri. Alright, dan sekali lagi don't forget to practice it ya. Nah, jadi apa namanya? Selanjutnya adalah final part. Jadi yang kita lakukan adalah ini ya. Ada 3 hal. The final part of the introduction deals with the organizations of the talk, how long it will last, whether there will be handouts, and how questions will be handled. Jadi ini penting ya. Jadi tadi ada WISA, lalu I'll tell you about bla 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 tadi ya, tentang apa penjelasan tentang topiknya, lalu apa namanya divisions of the structure seperti itu kan. I've divided my presentation into 3 parts atau into 3 section. First of all bla 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 bla. Lalu terakhir kita akan berbicara tentang 3 hal ini ya, yaitu tentang timing ya. My presentation will take about 20 minutes. Kasih tahu audiensnya, atau it should take about 30 minutes to cover these issues. Ya, terakhir kasih tahu supaya dia apa namanya ya lebih tenang saja dan lebih enjoy akhirnya kan di audience. Oh, presentationnya will be about 30 minutes. That's quite good deal. Atau misalnya will be about 1 hour for that topics that is quite hard, for example. That's acceptable kata audiensnya. Jadi dia lebih tenang. Jadi nggak nunggu nanya kapan ya selesai. Kalau dia misalnya apa ya namanya ya, keuntungannya juga presentasi selama 1 jam, maka dia akan tahu bahwa di mana kira-kira poin yang akan pentingnya gitu loh kan. Nah, atau dia bisa set schedule, jadi akan lebih nyaman. Nah, yang kedua adalah handouts, ya kan. Kita perlu kasih tahu apakah kita akan kasih handouts atau tidak, ya kan. Dengan menanyakan misalnya, does everybody have a handout, brochure or report? Please take one and pass them on, ya. Kalau nggak ada, berarti kan kita kasih. Pass them on ini artinya ya kasih dengan teman di belakangnya, kira-kira begitu. Atau kita kasih tahu juga, don't worry about taking notes, I'll put all the important statistics on a handout for you. Jadi kita kasih. Kalau tidak, ya kasih tahu, ya kan, tidak ada handouts misalnya. Ini ya, don't worry about the handouts, I'll email the PowerPoint presentation to you misalnya. Jadi akan dikirim lewat email. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah kita juga perlu memberitahu tentang questions, ya kan. Kapan question itu akan diizinkan? Karena yang namanya presentation, most of the time the audience are ready to give you questions, and questions can be given during the presentation, so after the presentation. Nah, itu kita yang menentukan ya sebagai presenter. Misalnya gini, there will be time for questions after my presentation. Misalnya kita kasih tahu, everybody don't worry, there will be time for questions after my presentation. Jadi dia tahu bahwa during the presentation it is not allowed to give
questions gitu loh. Jadi tidak terinterrupt nanti. Our presentation tidak tiba-tiba stop di tengah atau tiba-tiba gaduh seperti itu kan, karena tidak ada question. Atau ada juga tipe presentasi yang memang menunggu feedback atau question bahkan during the time of giving the presentation misalnya ya. Nah, kita bisa kasih tahu di akhir misalnya, if you have any questions feel free to interrupt me at any time misalnya ya. Kita lagi presenting about the materials ya kan, lagi berbicara, terus ternyata audience kita punya question, dia bisa tanya ya kan. Nah jadi terakhir, feel free to ask questions at any time during my talk, sama ya artinya. Nah kenapa ini penting? Jadi nanti sesuai dengan apa yang sudah kita set gitu loh. Ya misalnya kita punya presentation for 1 hour, ternyata 1 hour itu including di Q&A session seperti itu kan. Di akhir ternyata tidak ada lagi kan, kasihan audiensnya. Dia mau tanya tapi ternyata tidak ada di akhir, tapi during the presentation. Nah, atau yang tadi kebalikannya, dia nanya ketika kita presenting, while we are presenting, the audience at the same time ask a question, itu interrupt dan juga mengganggu presentationnya. Nah jadi itu harus di set di set di main part of introduction. Oke ya. Nah ini untuk latihan saja, match the two parts to make typical sentences from introduction. Ini kita untuk memperkaya seperti itu kan. Nah sentences kita dan cara presentasi kita. Di sini ada yang tadi, ada welcoming audience, ada WI ya, introducing yourself, ada S tadi state the topic kalau tidak salah ya. Lalu yang I tadi adalah explain why the materials is relevant to them, atau explain why it is worth for them to listen to your presentation. Oke ya, jadi in conclusion itu bisa kita langsung ke sini sebenarnya. In conclusion, ini kita skip dulu sebentar ya. In conclusion itu berarti ini dia. Ya. Introduction itu ada W, welcome the audience, kita lakukan. Yang kedua, introduce yourself ya, name, position or function. Lalu yang ketiga, state your topic ya kan. Yang keempat, explain why your topic is important for the audience. Lalu selanjutnya adalah outline the structure of your talk. Outline ini ini tadi yang I've divided seperti itu kan, my presentation into 3 parts. I've divided my presentation into 3 sections. I've divided my presentation into main presentation and then main presentation and question sessions misalnya. Lalu yang keenam adalah what comes when say you'll be dealing with each point. Ini yang tadi ya, first I'm going to talk about udah kasih tahu ada 3 parts tadi, lalu kasih tahu apa partnya. First about this I'll start off by explaining, second, third, lalu next atau finally tentang apa. Nah terakhir ya, let the audience know how you are organizing the presentation ya, tentang handouts, tentang question, dan tadi ada tentang timing. Oke ya. Nah jadi begitu. Itu adalah untuk chapter 1 kita. Jadi selesai chapter 1 kita. Dan terakhir ini ada sebagai tambahan sebenarnya. Tambahannya itu adalah bagaimana caranya mendapatkan attention from your audience. Karena memang terkadang kan ketika memulai itu mungkin audiensnya belum fokus seperti itu kan. Nah untuk mendapatkan itu ada cara-caranya. Ini ada 1, 2, 3, 4 cara ya. Pertama adalah dengan asking a rhetorical question ya, menanyakan pertanyaan yang sebenarnya bukan pertanyaan untuk mereka jawab, yang jawab kita sendiri. Contoh, is market research important for brand development? Ya kalau kita akan berbicara tentang itu dan orangnya datang situ, ini pertanyaan pastilah iya, seperti itu kan. Nah, ini kita tanya, kita jawab sendiri, ya kan. Itu namanya rhetorical question. Atau, do we really need quality assurance? Ya. Some people would say, yes, we do, but some others, no, we don't. But let's take a look at it. And
we are going to find the answer gitulah. Jadi bukan nanya rhetorical question terus dijawab seperti itu. Walaupun bisa juga, tapi bukan rhetorical questions akhirnya seperti itu kan, ya asking question saja. Atau yang kedua, starting with an interesting fact. Kasih fakta menarik sehingga semua di ruangan itu langsung, "Hah?" Wah, gitu ya kan. Misal, according to an article I read recently, central banks are now buying euros instead of dollars. Wow, ini kan fakta baru. Ya kan, misalnya ya, bahwa kebanyakan kan orang misalnya punya dolar, ini malah central bank sekarang malah membeli euro. Ada apa? Seperti itu kan. Karena untuk dunia bisnis, it is important to know, ya kan. Kalau mereka simpan dolar terus orang beli euro, ini ada apa? Seperti itu kan. Nah, berarti dolar akan urun dong kalau punya nilainya seperti itu kan. Atau harusnya diganti ke euro, ini bahaya seperti itu kan. Atau dolar akan collapse. Nah, jadi semua orang yang interest in your presentation in that room, ketika diberi dengan interesting fact ini, mereka akan terdiam dan akan mencoba mendengar, karena nature-nya manusia mendengar sesuatu yang penting, dia langsung datang dan mendengar. Atau selanjutnya ini juga bisa ya. Did you know that fast food consumption has increased by 600% in Europe since 2002? Wow. Ya kan, tentang fast food. Nah, kalau untuk dunia bisnis, berarti ini a new opportunity for opening new business gitu loh ya. Karena orang beli fast food semua, kita harus mulai ada kesempatan untuk berdagang gitu ya. Atau bisa juga kita tell them a story or anecdote, cerita lucu lah ya, atau cerita lah intinya seperti itu kan. Misalnya, I remember when I attended a meeting in Paris, misalnya in Paris. Atau at a conference in Madrid, I was once asked the following question. Nah, kita cerita. Yang kalau ketika kita bercerita kan kita memberi informasi dan orang mungkin akan interest mendengar. Ya, atau terakhir kita bisa give them a problem to think about. Nah, kasih pertanyaan. Ini kebalikan dari rhetorical question. Kalau rhetorical question tidak membutuhkan jawaban, ini mungkin audiensnya akan menjawab seperti itu ya. Misal, suppose you wanted to set up a new call center. How would you go about it? Wah, ya, suruh dia nih. Nanti kan ada misalnya anyone wants to answer the question? Anyone wants to share misalnya he or she his or her ideas misalnya ya. Jadi itu to grab the attention of your audience. Nah, ya. Ini bisa dimulai setelah setelah kita memberikan yang terakhir ya. Nah, ini setelah kita kita menggunakan wise owl ini tadi ya, burung hantu yang bijak seperti itu. Oke ya. Nah, jadi mungkin itu setelah L ini. Nah, itu adalah materi for our meeting today. Oke. Dan PR-nya adalah, jadi ada homework. Oke, ini mandiri kan. Nah, homework-nya adalah ya. Ini saya buat di sini saja. Homework-nya adalah alright. Okay. The homework is, I want you to do the enggak mau dia. Okay, what's happening? Okay, it works. Okay, it's working now. Jadi, I want you to do Wait. Okay. I want you to do the owl. Okay, it's not working. What's happening? Alright. Ini bisa ya. What I want you to do is, sini lagi siapa tahu bisa. Okay. To do the owl. Wise owl ini tadi ya. Ya, using your own topic. Okay. And don't forget, don't forget to also include the strategy to get your audience attentions. Nah, yang 4 tadi ada rhetorical question dan segala macam ya. Ini PR-nya, oke? And then
seperti biasa ya, tugasnya di post ya on our WhatsApp group. Oke. WhatsApp group. Ya. Deadline-nya adalah sebelum pertemuan selanjutnya. Oke? Nah, saya sekarang juga reviewing di reviewing di recording that you've posted previously. Oke ya, I think that's all for our meeting today. Thank you very much and tetap sehat, jaga kondisi kesehatan, dan juga ini speaking class, even though you are studying not in the classroom, but you still have to practice ya. Yang namanya speaking itu practice speaking, bukan remembering and memorizing only, seperti itu ya. Oke, that's all. Have a good day. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.